Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Izin, apakah suara wabarakatuh. saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, mohon izin, mungkin saya sebelumnya perkenalkan dulu ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kabid, Ibu Dokter Gigi Ana, dan jajarannya yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan di Puskesmas wilayah Kota Batam, penanggung jawab UKS, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai penanggung jawab program UKS di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Izin, mungkin ini sekedar sharing saja ya Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan kami di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Minta tolong panitia bisa ganti slide. Baik, mungkin saya perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak dan Ibu ya. Mohon izin, saya Asri Indrasari, saya asli dari Jakarta, Bapak dan Ibu, kelahiran 1973, sudah memasuki masa pralansia. Lalu mungkin di sini bisa di riwayat pendidikannya, saya basicnya dari bidan, Bapak dan Ibu, sudah bekerja, pernah menjadi bidan di desa di Jawa Tengah, lalu di Rumah Sakit Persahabatan, lalu pernah di Kemenkes, saat itu di Badan PPSDM, lalu saat ini di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Ya, slide. Ya, mungkin di sini Bapak dan Ibu, saya menceritakan atau kita sharing terkait dengan gambaran wilayah kami, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang mana luas wilayah kami 188,3 km persegi, dan jumlah penduduknya adalah 3.234.276 jiwa. Kepadatannya bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu, 14.825 jiwa per 1 kilometer. Mungkin beda sekali dengan di Batam ya Bapak dan Ibu ya. Lalu kami mempunyai 65 kelurahan Bapak dan Ibu dan 10 kecamatan. RT sejumlah 7.940 dan RW sejumlah 710 RW. Ya, slide Bapak, Ibu, mohon maaf. Kami melaksanakan kegiatan UKS mempunyai dasar hukum Bapak dan Ibu. Mungkin untuk yang poin 1 ini Bapak dan Ibu sudah terinformasi ya, bahwa kegiatan UKS ini adalah kegiatan 4 kementerian. Jadi bukan hanya yang menerbitkan aturan itu hanya dari kesehatan atau hanya dari Kemendikbud. Nah, tetapi karena UKS ini melingkup dari sekolah dan madrasah, maka Menteri Pendidikan, lalu Menteri Kesehatan, lalu Menteri Agama, Kemenak, dan Kemendagri. Mungkin teman-teman semua, Bapak dan Ibu sudah terinfo terkait dengan dasar hukum kegiatan UKS. Jadi ada 4 kementerian yang dilibatkan. Lalu di wilayah kami, di Kota Administrasi Jakarta Timur, pada saat itu Pak Anies, gubernurnya, menerbitkan peraturan gubernur Bapak dan Ibu terkait tentang UKS, yaitu peraturan gubernur nomor 8 tahun 2018, di mana di Pergub ini disebutkan siapa berbuat apa Bapak dan Ibu, karena
ini adalah kegiatan kolaborasi, maka di Pergub itu disebutkan dari mulai atas tim pembina tingkat provinsi, lalu tim pembina tingkat kota, saya sebagai tim pembina tingkat kota, lalu ada juga tim pembina tingkat kecamatan. Nah, di Pergub tersebut disampaikan terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Nah, lalu nomor 3 adalah petunjuk teknis penerapan sekolah madrasah sehat yang diterbitkan oleh 4 kementerian Bapak dan Ibu. Yang tadi di poin 1 ini ada menerbitkan membuat juknis pada tahun 2021. Mungkin teman-teman dari Puskesmas, saya berharap sudah terinfo terkait dengan juknis penerapan sekolah madrasah sehat. Nanti bila belum ini nanti saya ya Bapak dan ini disebutkan bagaimana peran masing-masing, harus bagaimana dari pihak kesehatan, dari pihak guru, pihak sekolah, lalu dari pihak lintas sektor sebagai tim pembina tingkat kota, itu terbaca dan apa saja sih kegiatan menuju sekolah atau madrasah sehat. Dan untuk wilayah kami di Jakarta Timur, alhamdulillah Bapak dan Ibu, Bapak Wali Kota itu sangat responsif sekali terkait dengan kegiatan model sekolah sehat. Beliau membuat SK terkait dengan kegiatan model sekolah sehat, yaitu SK Pak Wali nomor 03. Selanjutnya nomor 5 adalah SK Kepala Suku Dinas terkait dengan pelaksanaan replika penerapan model sekolah sehat. Jadi mengapa alhamdulillah Bapak dan Ibu di wilayah kami atau membuat mapping terkait dengan stratifikasi UKS. Kami sudah mempunyai data sekolah-sekolah mana yang UKS-nya atau sekolah sehatnya itu mendapatkan strata paripurna optimal. Karena kenapa? Kami sangat guyup Bapak dan Ibu. Lintas sektor itu sangat mendukung atau sangat berperan aktif dalam menjalankan pembinaan ke sekolah-sekolah. Jadi tidak hanya dari level kecamatan yang paling bawah, tetapi sampai level tingkat kota. Ya, slide Bapak dan Ibu. Ya, mungkin di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu terkait dengan indikator penilaian atau pelaksanaan sekolah atau madrasah sehat. Di sini ada 4 indikator Bapak dan Ibu yang bisa kita lihat sebagai pegangan atau sebagai penilaian untuk UKS di sekolah Bapak dan Ibu. Ada 4 indikator yang bisa dilihat, yaitu 1, pendidikan kesehatan. Nanti di belakang akan disebutkan poin-poin apa saja yang masuk pendidikan kesehatan. Yaitu pendidikan kesehatan ini merupakan pengetahuan kesehatan dan pembiasaan perilaku sehat peserta didik. Nah, di sini Bapak dan Ibu terkait dengan pendidikan kesehatan banyak sekali poin-poin dan setiap level pendidikan SD, SMP, dan SMA atau sederajat itu sangat berbeda sekali apa yang bisa kita lihat, disesuaikan dengan level sekolah. Nah, kalau di pendidikan kesehatan Bapak Ibu secara garis besar itu nanti bisa dilihat apakah anak Bapak dan Ibu di sekolah itu atau sekolah bisa memfasilitasi kegiatan literasi kesehatan. Misalnya Bapak dan Ibu bisa menyediakan pojok membaca atau di ruang UKS itu menyediakan buku bacaan terkait dengan kesehatan. Nah, seperti itu literasi masuk ke poin pendidikan kesehatan. Atau Bapak dan Ibu di sekolah itu membuat kurikulum dalam 1 tahun. Apakah kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, semisalnya tes kebugaran, ataukah
kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kesehatan, apakah ada di tempat Bapak dan Ibu itu masuk dalam indikator pendidikan kesehatan. Lalu pelayanan kesehatan. Nah, di pelayanan kesehatan ini, Bapak dan Ibu, ini terdapat 10 sampai dengan 15 poin. Yang mana poin-poin tersebut ada di ranahnya teman-teman puskesmas. Nah, mungkin teman-teman di puskesmas saat ini atau kemarin-kemarin sudah melakukan kegiatan screening kesehatan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid. Ya, screening kesehatan atau kegiatan bias atau kegiatan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di level SMP dan SMA, ataukah kegiatan pembinaan langsung turun ke sekolah untuk melihat situasi ruang UKS. Nah, itu adalah ranahnya dari kesehatan, yaitu ada di tempat teman-teman puskesmas yang berkolaborasi dengan pihak sekolah. Nah, lalu yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah atau madrasah sehat, yaitu usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah atau madrasah yang sehat yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Pada poin 3 ini, Bapak dan Ibu, bisa saya sampaikan bahwa sebagian poin-poin ini, yaitu poin 1 sampai dengan 25, ya, mungkin nanti bisa teman-teman dan Bapak Ibu lihat ada di Juknis, Bapak dan Ibu, itu kita berkoordinasi dengan lintas sektor, yaitu kalau kami di Jakarta Timur itu berkoordinasi dengan Sudin LH, Lingkungan Hidup, lalu Sudin Olahraga, lalu Sudin KPKP, yaitu Perkebunan dan Perikanan, lalu ada Sudin Pendidikan yang menjadi leadernya. Nah, di sini banyak sekali poin-poin yang harus dilengkapi oleh sekolah, Bapak dan Ibu. Misalnya, sekolah menyediakan toilet disabilitas. Walaupun di sekolah tersebut tidak ada peserta didik yang menderita disabilitas atau penyandang disabilitas, tetapi sekolah tetap harus menyediakan. Lalu adanya poin proporsi jumlah anak dengan jumlah toilet. Ya, kita menggunakan peraturan Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2017 terkait dengan proporsi toilet. Nah, ini yang pengalaman kami sebagai tim pembina tingkat kota, ini adalah poin yang terberat, Bapak dan Ibu, karena ini menyangkut sarana dan prasarana. Tetapi alhamdulillah karena kami mempunyai koordinasi yang begitu erat dengan lintas sektor dan lintas sektornya pun juga mau bergerak, alhamdulillah beberapa sekolah yang sudah menjandang strata paripurna itu bisa terpenuhi 1 sampai dengan 25 poin di indikator 3 ini, Bapak dan Ibu. Lalu yang keempat adalah manajemen UKS atau madrasah, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola pelaksanaan trias UKS. Seperti apa, Bapak dan Ibu, manajemen ini? Ini terkait dengan pertama, yaitu sekolah dapat menyediakan buku rapot kesehatanku. Yang kedua adalah bagaimana sekolah melakukan atau menyiapkan dana terkait dengan kegiatan UKS, Bapak dan Ibu. Atau sekolah mempunyai susunan organisasi terkait dengan UKS. Siapa pembinanya, siapa pokja-pokjanya, penanggung jawab pokja, lalu siapa yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKS di sekolah. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu, di manajemen UKS ini terdapat kalau di level SD, di level SD itu terdapat sekolah melakukan pembinaan terhadap
dokter cilik, dokter puskesmas. Demikian Bapak dan Ibu. Nah, 4 indikator ini Bapak dan Ibu yang dikenal dalam kegiatan Trias UKS. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat. Sementara yang satunya ini adalah tambahan. Nah, yang terkenal Bapak dan Ibu yang mungkin sering digaung-gaungkan adalah Trias UKS. Ini adalah bagian dari Trias UKS. Silakan slide, Bu. Nah, ini adalah jumlah sekolah kami di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak dan Ibu. Karena begitu luasnya wilayah kami di Jakarta Timur, sehingga Sudin Pendidikan membagi 2 wilayah, yaitu Sudin Pendidikan wilayah 1 dan Sudin Pendidikan wilayah 2. Nah, pada Sudin wilayah pendidikan 1 terdapat 5 kecamatan, Bapak dan Ibu. Di 5 kecamatan ini mungkin bisa dilihat Bapak dan Ibu berapa jumlah PAUD. Ada 371 Bapak dan Ibu. Jumlah TK 345, sedangkan jumlah SD negeri 226, swasta 132. Nah, di sini level SMP yang negeri 45, yang swasta 110. Nah, mungkin bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan ya sama Bu Hera, total sekolah di Kota Batam. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan SD itu ya Bu Hera tadi 405 ya, kalau saya tidak salah dengar ya. Iya Bu, 405. 405. Nah, 405 ini adalah jumlah satu wilayah di Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak dan Ibu. Nanti bisa dilihat di wilayah 2 ada berapa jumlahnya. Ya, slide Bapak dan Ibu. Ya, di sini pendidikan wilayah 2 Bapak dan Ibu bisa dilihat jumlah PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi mungkin bisa terbayangkan Bapak dan Ibu bagaimana peran teman-teman kami di puskesmas, lalu peran kami di kota, peran teman-teman kami di wilayah provinsi. Nah, di wilayah kami sendiri kami mempunyai begitu banyak sekali sekolah, tetapi itu tidak membuat kendor semangat teman-teman kami untuk melakukan pembinaan UKS turun ke sekolah-sekolah yang rutin dibuat jadwal, karena paling tidak minimal kami dari kesehatan itu mempunyai target 4 kali dalam 1 tahun melakukan pembinaan, Bapak dan Ibu. Ya, dalam arti pembinaan ini kami tidak bergerak sendiri, tetapi kami berkoordinasi dengan lintas sektor, kami turun bersama ke sekolah-sekolah. Nah, ini adalah target yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 4 kali dalam setahun. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, capaian kami ini lebih dari 4 kali dalam setahun, karena kami juga turun bersama dengan lintas program. Mungkin di Batam juga seperti itu ya Bu Hera ya. Kita turun bersama-sama mungkin dengan penanggung jawab program gizi, penanggung jawab program P2P. Nah, P2P ya, karena PTM-nya ya itu Bu Hera ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya Bapak dan Ibu, kami dari kesehatan itu lebih dari 4 kali kami turun. Nah, mungkin jangan-jangan di Batam juga sudah 12 kali ya Bu Hera dalam setahun ya. Ya, mungkin itu gambaran Bapak dan Ibu sekilas terkait dengan UKS di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Nah, mungkin di sini kami akan menyampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan kondisi saat ini anak usia sekolah. Di sini mungkin bukan cuma wilayah Jakarta Timur, tetapi kebanyakan Bapak dan Ibu seperti ini kondisinya. Benar tidak Bapak dan Ibu? Kira-kira saya bertanya, benar tidak ya kondisinya seperti ini? Ada yang obes ya, terus makanan yang dikonsumsi junk food. Kira-kira di Kota Batam seperti ini Bapak dan Ibu, jumlahnya kira-kira banyak yang obes, kurus, atau normal? Kalau di Kota Batam bagaimana Bu Hera? Imbang Bu. Imbang ya. Imbang.
Imbang. Kalau Banyak junk juga food yang obes, Bu. banyak yang obes. Kalau junk food sendiri bagaimana anak-anak di Batam, Bapak dan Ibu? Sama dengan Jakarta Timur? Sama sepertinya. Kalau Sama, kami di pondok, gimana? alhamdulillah terjaga, Bu. Oh, alhamdulillah, senang sekali dengarnya ya, karena memang tidak bebas untuk mengkonsumsi makanan dari luar ya, Pak Usman ya. Ini Betul, Bu. ini pondoknya namanya Usman bin Affan ya, Pak? Usman bin Affan, ya. Oke, baik. Iya, ya. Memang seperti itulah ya di pondok kondisinya memang sangat dibatasi sekali ya. Jadi tidak boleh juga GoFood ya, Pak? Walaupun Anak-anak nggak, Bu, pondok nggak boleh. tidak boleh ya, alhamdulillah. Pegang uang pun nggak boleh, Bu. Oh, tidak boleh. pegang Jadi uang. dititipkan ke. Jadi langsung di BU. Ya, Oh. jadi anak-anaknya bisa hanya pegang buku saja, Bu. Oh, alhamdulillah ya. Tidak terpapar dengan dunia luar ya, Pak ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Alhamdulillah sehat-sehat lah ya, kami berharap ya anak-anak pondok santri-santri ya Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi mungkin kita bisa lihat bersama ya, bisa memperhatikan ya Bapak dan Ibu bagaimana kondisi anak-anak kita, terutama anak-anak usia sekolah ya Bapak dan Ibu ya, di mana usia sekolah ini adalah usia 7 sampai dengan 15 tahun. Nah, kami mempunyai target untuk menjaring anak-anak sekolah usia 7 sampai dengan 15 tahun. Jadi, untuk anak kelas 1 SD sampai dengan anak SMP kelas 3, kelas 9 ya Bapak dan Ibu. Tetapi, dengan level SMA tetap kami juga lakukan screening penjaringan. Nah, jadi dengan kami melakukan screening tersebut, ternyata kami mendapatkan hasil yang luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Karena di kegiatan screening tersebut kami melakukan pemantauan atau pengukuran bagaimana kondisi gisinya melalui IMT. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah didatangi oleh teman-teman kami dari Puskesmas ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan screening kesehatan, di mana salah satunya adalah poin untuk pengukuran gizi anak didik Bapak dan Ibu. Loh, ternyata saat ini luar biasa sekali jumlah anak-anak yang obes Bapak dan Ibu ya. Jadi memang berat sekali ya Bapak dan Ibu, tugas kita bagaimana untuk memang tidak ada yang sempurna lah ya Bapak dan Ibu ya, tetapi paling tidak kita sebagai petugas, sebagai guru itu berkolaborasi bagaimana caranya supaya anak-anak bisa tetap sehat untuk beraktivitas ya Bapak dan Ibu ya. Baik, slide Ibu. Ya, slide Ibu. Bentar Bu, ada kendala. Oke, baik-baik. Ya, setelah ini. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu bagaimana kondisi. Kira-kira di Indonesia masih ada nggak kondisi seperti ini ya Bapak dan Ibu ya? Jarang ya? Sudah jarang ya Bapak dan Ibu? Udah jarang ditemuin Bu. Alhamdulillah. Jarang, Di Batam Bu. tidak ada dong. Di Batam nihil ya Bapak dan Ibu. Insya Allah nggak ada, Bu. Di Batam alhamdulillah jarang ditemuin Bu. Jarang berarti masih ada ya Bu? Aman, nggak ada di Aman. Batam. ada. Nggak ada Bu. Nggak ada, sama sekali alhamdulillah. ditemuin. Berarti Alhamdulillah nggak ada, Bu. zero dong dengan kondisi ini ya Bapak dan Ibu. Siswa kami juga nggak ada yang seperti ini. Alhamdulillah. Ini bisa jadi Bapak dan Ibu karena kecacingan atau kwasiarkor ya Bapak dan Ibu, atau karena kurang gizi kondisinya bisa seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu, di Batam tidak ada, berarti alhamdulillah selama ini screening atau kegiatan untuk penjaringan dari Bapak dan Ibu itu sudah berjalan, sehingga bisa menyimpulkan bahwa kondisi ini di Batam sudah tidak ada ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, slide. Puskesmas rajin memberikan obat cacing di Batam atau persekolah.
Wah, luar biasa. Setahun berapa kali Ibu Mawati? Ya, kami kadang dalam 6 bulan 2 kali setahun. Setahun. 2 kali ya. Khusus untuk anak SD ya, Bu Mawati ya. Iya, Bu. Sampai SMK juga, Bu. Obat cacing, Bu. Obat cacing sekali 6 bulan. Ya, Bu, SMP juga, Bu. Di Batam SMP SMA dapat obat cacing ya? Oh, bukan, Bu, bukan. Oke, oke, iya. Baik, terima kasih. Nah, bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu. Nah, di Batam pastinya seperti ini dong kondisi anak-anak sekolah ya, berprestasi ya Bapak dan Ibu ya. Sekolah seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Izin Bu, suara yang lain bocor, nggak jelas suara Ibu Bu. Panitia. Baik. Ya, oke. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu bagaimana peran UKS dalam kesehatan anak dan remaja. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal Bapak dan Ibu bahwa di UKS itu ada kegiatan trias UKS ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan mulai dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, lalu pembinaan lingkungan sekolah dan manajemen sekolah sehat. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu bagaimana peran UKS. Nah, walaupun termulai dari TK, RA atau PAUD sampai dengan SMA dan sederajat, tetapi ini bisa dimulai dari kegiatan posyandu Bapak dan Ibu. Karena di sini juga ada PAUD ya Bapak dan Ibu, di mana anak-anak PAUD ini juga biasanya mereka dihadirkan untuk datang ke posyandu. Nah, maka UKS ini bisa merangkai dari posyandu, dari kegiatan posyandu sampai SMA. Ya, agar apa Bapak dan Ibu? Agar anak usia sekolah, tadi sudah saya sampaikan usia 7 sampai 15 tahun dan anak remaja. Nah, remaja di sini yang masuk kategori remaja adalah usia 10 Ya, Kak Hera. Sudah ya? Oke. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan UKS ini Bapak dan Ibu bisa dilihat dari mulai posyandu. Kenapa sih kok posyandu dikait-kaitan Bapak dan Ibu? Karena di sini kita memulai dari TK, RA, dan PAUD. Nah, usia anak PAUD ini biasanya usia anak kurang dari usia 6 tahun ya Bapak dan Ibu, yang mana mereka harus juga dihadirkan pada kegiatan posyandu. Nah, kegiatan UKS ini Bapak dan Ibu bisa dari level TK sampai dengan SMA atau sederajat. Jadi kenapa kegiatan UKS ini bisa masuk dalam siklus kehidupan mulai dari usia kurang dari 6 tahun. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan, usia anak atau kegiatan UKS ini adalah mencakup usia 7 sampai 15 tahun. Sedangkan remaja, Bapak dan Ibu, berapa sih usia remaja, Bapak dan Ibu? Usia remaja? 17, Bu, 17. 17 tahun. 12 Sampai berapa? 12 sampai 18 tahun, Bu. Oke, lalu ada lagi Bapak dan Ibu? 11 sampai 19 tahun, Bu. 10 sampai 18 tahun, Bu. Wah, luar biasa. Ibu Rina nih ya. Bu Rina dari Puskesmas ya. Iya, Oke, Bu. alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi usia remaja adalah usia 10 sampai dengan 18 tahun, Bapak dan Ibu. Nah, inilah usia yang menjadi sasaran kami dari UKS
yaitu usia 7 sampai dengan 18 tahun karena menyangkut usia anak sampai dengan remaja. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, kegiatan ini dapat bisa dilihat di trias UKS yang tadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, lalu yang ketiga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, slide Ibu. Ya, tadi sudah sebagian saya sampaikan bagaimana kondisi anak-anak kita di wilayah masing-masing ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini bisa dilihat masalah kesehatan anak usia sekolah. Apakah benar yaitu perilaku hidup bersih sehat CTPS, cara menggunakan sabun belum tepat atau jajanan tidak sehat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ya, bahwa di pondok tidak boleh jajan dari luar ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kami berharap di pondok bisa mempertahankan kondisi tersebut ya, Bapak dan Ibu ya. Karena di luar sana banyak sekali anak-anak sekolah ya, di lingkungan sekolahnya itu menyediakan atau terdapat jajanan yang tidak sehat. Benar ya, demikian ya Bapak dan Ibu ya. Lalu status gizi kurang atau lebih, tadi di awal sudah saya sampaikan bagaimana kondisi anak-anak yang obes, atau jangan salah Bapak dan Ibu, banyak juga anak usia sekolah yang menderita kurang gizi, lalu kelainan refraksi atau penglihatan ya, banyak sekali saat ini anak-anak kita yang harus menggunakan kacamata karena selalu menggunakan gadget ya Bapak dan Ibu. Jadi sejak terjadinya COVID pada saat ini besar sekali pengaruhnya, efeknya pada kondisi sekarang. Banyak sekali Bapak dan Ibu di wilayah kami di Kota Administrasi Jakarta Timur, pada saat teman-teman kami melakukan screening penglihatan, ternyata banyak sekali anak-anak kami yang mendapatkan kelainan refraksi. Lalu masalah kesehatan gigi dan mulut, karena mereka suka mengkonsumsi manis-manis ya, jadi banyak sekali gigi berlubang. Dan data itu kami dapatkan dan selalu kami tindak lanjuti untuk dilakukan penambalan ke pelayanan kesehatan. Lalu cacingan tadi juga sudah diperlihatkan ya Bapak dan Ibu, bagaimana anak yang cacingan kondisinya seperti itu. Nah, dari masalah-masalah inilah Bapak dan Ibu, kenapa kita harus melakukan kolaborasi yang begitu kuat. Sebenarnya ini masalah-masalah yang sangat sederhana, tetapi bila ini tidak ditindaklanjuti, maka nanti bisa terlihat bagaimana masa depan anak-anak kita ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini saja contohnya Bapak dan Ibu, masalah kesehatan gigi. Bila nanti sampai besar dia menderita gigi berlubang, lalu dia mempunyai cita-cita untuk menjadi polisi, menjadi ABRI, apakah itu bisa lolos untuk JIL? Tidak terpelihara masalah kesehatan, maksudnya ya Bapak Ibu, kalau bukan kita, guru, tenaga kesehatan, dan orang tua yang turun, itu tidak akan tercapai cita-cita bila kondisinya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ya, lanjut Bu. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, ternyata dampaknya sangat besar Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu daya tangkap pelajaran. Ya, bisa terbayang kalau misalnya seorang anak menderita anemi. Ya, yaitu apa sih efeknya Bapak dan Ibu kalau menderita anemi? Bisa disampaikan Bapak dan Ibu, kalau anak itu menderita anemi, kira-kira efeknya seperti apa ya? Ada yang tahu? Semangat belajarnya, kurang semangat belajarnya. Terus apalagi Bapak? Ngantuk. Lupa Bu. Bu Intan gampang lupa. Ya. Nah, kalau lansia lupa, kira-kira karena anemi nggak Pak ya? Tidak lah Bu. Alzheimer. Demensia ya Bu ya. Beda lagi masalahnya ya Bu ya, kalau itu ya.
Terus apalagi Bu kira-kira kalau misalnya anak itu menderita anemi? Lelah, lemah, lesu, lelah 5L ya Bapak dan Ibu ya. Daya tangkap Betul belajar. sekali, bisa dilihat ini kalau sekiranya anak-anak didik kita menderita permasalahan kesehatan, inilah dampaknya. Ya, daya tangkap pelajarannya pasti akan berkurang. Lalu sering sakit-sakitan Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ketidakhadiran anak didik karena dengan alasan sakit itu menjadi penilaian Bapak dan Ibu. Penilaian untuk menjadi model sekolah sehat itu terstrata paripurna. Bila ternyata dari waktu ke waktu terdapat peningkatan kehadiran pada anak didik Bapak dan Ibu, itu langsung bisa menjadi minimal Bapak dan Ibu. Walaupun di semua poin yang tadi sudah saya sampaikan terpenuhi, ternyata kami melihat, loh, nanti dibikin bagan Bapak dan kami melihat, loh, ternyata di semester 1 ini tingkat kehadiran anak didik Bapak dan Ibu mengalami peningkatan karena alasan sakit. Nah, berarti kan bisa disimpulkan Bapak dan Ibu bahwa bisa jadi kondisi sekolah tersebut kurang sehat atau kondisi di rumahnya si anak didik ini yang tidak mendukung. Nah, nanti kami bisa lihat, kami bisa menilai Bapak dan Ibu. Nah, karena kami berharap bila lingkungan sekolah di tempat Bapak dan Ibu itu sudah terpenuhi dari tingkat kesehatannya, maka kami berharap tingkat kehadiran anak-anak didik Bapak dan Ibu itu tidak meningkat, tetapi malah dari waktu ke waktu itu menurun. Nah, dampaknya lagi Bapak dan Ibu dari masalah kesehatan yang di awal sudah saya sampaikan akan berpengaruh besar pada prestasi belajar anak-anak. Karena apa? Tadi daya tangkap belajarnya kurang, lemah, lesu, lelah, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, begitu besar sekali dampak dari permasalahan yang dihadapi oleh anak didik bila ini tidak bisa diselesaikan dengan segera. Ya, slide, Ibu. Nah, Upaya peningkatan kualitas kesehatan anak. upaya peningkatan kualitas kesehatan anak usia sekolah. Inilah Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan. Peningkatan, ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kabid bagaimana kegiatan kita, kegiatan Ibu Bapak Guru, kegiatan teman-teman kami dari kesehatan itu harus seperti apa? Kita harus melakukan peningkatan kualitas kesehatan anak usia sekolah. Dengan cara apa? Tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan cara melakukan kegiatan trias UKS yang harus dilakukan bersama-sama oleh kita, bukan oleh teman-teman kami di puskesmas saja, tetapi oleh warga sekolah dengan melibatkan orang tua, yaitu komite sekolah, dengan melibatkan anak didik kita untuk selalu melaksanakan PHBS, ya Bapak dan Ibu, dengan meningkatkan juga pengetahuan dengan guru terkait dengan UKS. Jangan sampai Bapak dan Ibu kita banyak keinginan, kita ingin mewujudkan keinginan yang mulia ini, tetapi dari Bapak dan Ibu guru sendiri tidak terinfo apa itu UKS. Jangan sampai Bapak dan Ibu tidak tahu trias UKS itu apa sih, indikator pendidikan kesehatan itu apa sih. Jangan sampai seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana kita ingin melakukan peningkatan terkait dengan kualitas kesehatan anak sekolah kalau dari Bapak dan Ibu sendiri tidak terpahami. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa saya sampaikan, tugasnya teman-teman kami dari puskesmas lah yang melakukan pembinaan ke tempat Bapak dan Ibu. Jadi kami tidak hanya melakukan screening ke anak didik Bapak dan Ibu, tetapi teman-teman kami dari kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenak untuk melakukan peningkatan sosialisasi, peningkatan pengetahuan terkait dengan UKS. Jadi harus kolaborasi Bapak dan Ibu. Di sini ada saya lihat dari Kemenak ya.
dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa membersamai Bapak dan Ibu dalam waktu ini, karena memang kita butuh bekerja sama Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa bekerja dengan sendiri untuk melakukan peningkatan kualitas tersebut. Ya, jadi butuh sinergi yang luar biasa dari Dinas Pendidikan, dari Kemenak, untuk kita turun bersama ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi ke guru-guru. Nah, kalau saya lihat pada saat ini Dinas Kesehatan Kota Batam melakukan seminar, itu saya sangat mengapresiasi sekali Bapak dan Ibu. Karena dengan cara ini paling tidak guru-guru dari level SD, SMP, SMA bisa terbuka menambah wawasan terkait dengan UKS. Nah, nanti tinggal teman-teman dari kesehatan, dari pendidikan, dari Kemenak untuk melakukan monef. Kami berharap seperti itu. Bagaimana setelah kegiatan ini, tingkat pengetahuan, tingkat wawasan Bapak dan Ibu guru terkait dengan UKS itu bisa bertambah. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hera sebagai panitia, ada pre dan post test. Nanti bisa dilihat ya Bu Hera ya, bagaimana hasilnya. Nah, dengan adanya hasil dari post test tersebut, diharapkan Bapak dan Ibu bisa nanti mengaplikasikan pengetahuan yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan dari kegiatan ini untuk bisa diaplikasikan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya, slide Ibu. Ya. Ya, baik. Di sini sudah saya sampaikan bagaimana caranya meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan sekolah. Tadi sudah saya sampaikan melalui trias UKS ya, Bapak dan Ibu. Lalu dengan adanya peningkatan ini berharap peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal, sehingga sumber daya manusia berkualitas, mandiri, dan berakhlak mulia. Kita berharap seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan saat ini sedang menggaung-gaungkan bagaimana kegiatan UKS di tempat Bapak dan Ibu. Dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di kota besar, yaitu sekarang kami menjadi daerah khusus Jakarta, tetapi berharap kegiatan UKS ini bisa sampai ke daerah-daerah ya. Dan saat ini kita sedang melakukan kegiatan seminar melalui online. Nah, kami berharap bisa mendapatkan peningkatan kemampuan untuk anak didik Bapak dan Ibu melalui Bapak dan Ibu guru ya. Karena saya yakin setelah ini pasti akan ada pergerakan di tempat Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya, slide Ibu. Nah, apa sih tadi kita udah ribut-ribut masalah tujuan UKS tentang UKS. Ini mungkin bisa dilihat Bapak dan Ibu tujuan dari usaha kesehatan sekolah, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS Bapak dan Ibu, serta derajat kesehatan peserta didik dan ciptakan lingkungan kesehatan. Karena memang kegiatan UKS ini melalui trias UKS-nya itu sangat kompleks Bapak dan Ibu, mulai dari kondisi kesehatan anak didik. Terima kasih. Mulai dari kondisi anak didik Bapak dan Ibu sendiri, mulai dari kondisi kesehatan warga sekolah, yaitu termasuk guru, termasuk penjaga sekolah, termasuk cleaning service di tempat Bapak dan Ibu itu juga kami berharap terbiasa dengan perilaku hidup bersih sehat. Karena memang akhir-akhirnya kita berharap adanya peningkatan kesehatan di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu yang pastinya akan menjadi manusia yang sehat dan berakhlak ya Bapak dan Ibu. Ya, slide. Nah, tadi sudah saya sebutkan apa itu trias UKS ya Bapak dan Ibu tadi, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat, ditambah lagi tadi satu manajemen usaha kesehatan sekolah.
Ya, slide Bapak dan Ibu. Mohon maaf Ibu. Ya, sasaran UKS. Ya, bisa dilihat sasaran UKS. Yaitu ternyata semua warga sekolah ya harus bisa menjadi atau menjadi model atau menjadi sasaran, yaitu apa saja. Pertama adalah sasaran pembinaan dan pengembangan, meliputi ada primer. Sasaran primer yaitu peserta didik Bapak dan Ibu. Ya, sasaran sekunder tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada sokongan atau bantuan dari guru, dari orang tua atau korlas ya mungkin ya kalau di tempat Bapak dan Ibu ya, yaitu dari pengelola pendidikan, mungkin kalau dari sekolah-sekolah swasta, dari madrasah-madrasah, dari pesantren, mungkin ada bagian yayasan ya, mungkin kalau ini tidak bergerak, mana bisa ya Bapak dan Ibu mungkin ya, mana bisa kita akan berlari ya untuk segera mewujudkan keinginan anak didik kita yang sehat dan kuat melalui UKS. Kira-kira bisa nggak Bapak dan Ibu? Kalau dari pihak yayasan, mungkin dari sekolah swasta ya, kalau pihak pengelolanya, kalau pihak yayasannya tidak ada gaungnya dalam melakukan UKS, kira-kira bisa nggak Bapak dan Ibu? Karena semuanya bekerja sama. Saling bersinergi ya Bapak dan Ibu. Nah ternyata dari pihak sekolah ya, dari Pamong, pengelola kesehatan di sini Bapak dan Ibu adalah teman-teman kami di Puskesmas. Ya, itu menjadi sasaran sekunder UKS. Ya, teman-teman dari Puskesmas pembantu, teman dari Puskesmas kecamatan. Nah, ini dalam satu sasaran masuklah ke sasaran sekunder. Lalu sasaran tersier Bapak dan Ibu bisa dilihat lembaga pendidikan mulai dari TK, sekolah yaitu PAUD ya sampai dengan SMA, termasuk satuan pendidikan luar sekolah dan perguruan agama. Tadi sudah saya sampaikan pondok pesantren, mungkin itu perannya yayasan itu luar biasa ya Bapak dan Ibu. Nah mungkin setelah ini Bapak dan Ibu yang berasal dari sekolah swasta atau pondok pesantren swasta bisa disampaikan, tolong ilmu ini atau informasi ini disampaikan kepada manajemen, kepada yayasan, bahwa ini loh Bapak dan Ibu, di tempat kita ada kegiatan UKS, kami butuh dukungan, kami butuh support dari yayasan. Tolong disampaikan Bapak dan Ibu, supaya pengetahuan ini tidak sampai pada Bapak dan Ibu saja, tetapi supaya bisa Bapak dan Ibu mengaplikasikan apa yang kita harapkan dari kegiatan ini, butuh dukungan. Ternyata butuh dukungan loh Bapak dan Ibu. Mohon bisa ditindaklanjuti, bisa disampaikan ya Bapak dan Ibu ya, bahwa ini masuk dalam sasaran tersier. Nah, di sini lingkungan juga ada nih Bapak dan Ibu, bisa dilihat lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar. Jangan sampai Bapak dan Ibu kita berteriak-teriak kepada anak didik, ini loh kamu harus hidup sehat, kamu harus cuci tangan menggunakan sabun, kamu harus melakukan aktivitas fisik, atau kamu harus makanan mengkonsumsi makanan bergizi ya. Nah, jangan sampai informasi ini hanya sampai pada anak-anak saja Bapak dan Ibu. Tugas kita untuk menyampaikan juga kepada orang tua ya. Nanti pada saat bulan Juli ada kegiatan MPLS ya Bapak dan Ibu ya, di tempat Bapak dan Ibu sekalian ya, tahun ajaran baru kegiatan MPLS. Nah kami berharap bisa bersinergi, bisa teman-teman guru-guru, bapak-bapak dan ibu guru sekalian mengundang teman-teman kami dari Puskesmas untuk melakukan penyuluhan kepada orang tua pada saat kegiatan MPLS. Nah, disitulah masuk Bapak dan Ibu, disitulah masuk bagaimana teman-teman kami menyampaikan penyuluhan terkait gizi seimbang, ya, terkait dengan piring sehatku, lalu terkait dengan narkoba, lalu terkait dengan lingkungan sehat, itu bisa tersampaikan Bapak dan Ibu. Nah, pada saat MPLS mengumpulkan orang tua murid, monggo silahkan Bapak dan Ibu melakukan perencanaan bersama teman-teman kami,
melakukan kegiatan mapping kira-kira materi apa ini yang cocok ya untuk bisa disampaikan kepada orang tua murid supaya tidak hanya kami dari kesehatan atau bapak dan ibu dari sekolah tidak mendapat dukungan dari keluarga ya. Jadi tolong dilibatkan bapak dan ibu. Lalu lingkungan juga ada nih bapak dan ibu, masyarakat sekitar sekolah bapak dan ibu. Nah, mungkin bisa saya sampaikan bapak dan ibu bahwa lingkungan sekolah yang sehat itu dinilai dari jarak 2-3 kilo itu yang masuk dalam lingkungan sekolah sehat tidak ada warga yang merokok bapak dan ibu. Kira-kira ada tidak bu bapak dan ibu? Di kota Batam ini di lingkungan sekolah 2-3 kilo itu tidak ada warga yang merokok. Ada tidak bapak dan ibu? Coba saya ingin mendapatkan informasi. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke. Guru aja yang merokok. Nah, baru saya mau sampaikan bapak dan ibu. Jadi mungkin saya bisa sharing ya bapak dan ibu bahwa kami pernah melakukan pembinaan atau penilaian pada saat tahun 2016. Kami melakukan penilaian lomba sekolah sehat. Mungkin pernah ya Bapak dan Ibu terinformasi dengan lomba sekolah sehat. Semuanya paripurna Bapak dan Ibu. Dari 4 indikator itu semuanya paripurna. Tetapi begitu kami masuk ke ruang guru, ternyata apa Bapak dan Ibu? Terdapat asbak di ruang guru. Nah, padahal semua anak didiknya itu sudah kondisinya ideal semua ya, walaupun ada beberapa tetapi dari sebuah poin yang kami nilai itu sudah paripurna. Begitu kami masuk ke ruang guru terdapat asbak, langsung kami buat minimal bapak dan ibu dan itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi memang ini kita sangat bersinergi sekali, sangat warga sekolah itu sangat dan harus mendukung kegiatan UKS. Jadi jangan hanya anak didik disuruh cuci tangan, jangan hanya anak didik suruh beraktivitas fisik, makan makanan yang bergizi, tetapi mohon di lingkungan Bapak dan Ibu juga paling tidak jangan merokok di lingkungan sekolah ya Bapak dan Ibu ya. Baik, slide Ibu. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan trias UKS. Nah, di sini mungkin bisa dilihat Bapak dan Ibu terkait dengan ruang lingkup UKS. Nah, dari pendidikan kesehatan tadi bisa mungkin diberikan melalui intrakurikuler, yaitu dari pelajaran IPA, agama, penjas orkes. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bagaimana di pendidikan kesehatan ini ada terencana kurikulum terkait dengan kegiatan UKS, yaitu bisa disampaikan dari pelajaran IPA, pelajaran agama, dan olahraga ya Bapak dan Ibu. Lalu ekskul ini ada dokcil ini untuk level anak SD Bapak dan Ibu. Lalu kader kesehatan remaja ini untuk level SMP dan SMA. Lalu konselor sebaya ini biasanya dilakukan oleh KKR, di mana mereka memberikan konseling kepada teman sebayanya. Karena mungkin bisa kita rasakan ya Bapak dan Ibu, anak-anak zaman now sekarang, mereka lebih terbuka kepada teman sebaya dibanding dengan orang tua. Demikian Bapak dan Ibu? Benar? Apa benar Bapak dan Ibu? Mereka benar ya. Mereka itu sangat sulit sekali kalau kita kilik-kilik ya, mungkin dengan guru, dengan orang tua. Dia termenung, sering melamun. Ketika kita tanya, punya masalah apa? Pasti mereka tidak mau menyampaikan. Ya, karena mungkin ada ketakutan atau kekhawatiran bila menyampaikan permasalahan tersebut. Tetapi beda Bapak dan Ibu. Dengan teman sebayanya, mereka sudah bisa dipastikan teman sebayanya itu bisa lebih tahu bagaimana triknya nih supaya temannya itu mau bercerita ya, sehingga biasanya untuk KKR ini itu diberikan cara atau ilmunya dari teman-teman dari puskesmas untuk melakukan pembinaan KKR ini
Nah, nanti diberikan ilmunya bagaimana cara memberikan konseling. Nah, ini masuk dalam ekstrakurikuler Bapak dan Ibu, termasuk PMR, Pramuka, ya Bapak dan Ibu. Ya, slide. Nah, ini di pelayanan kesehatan. Tadi sudah kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa di indikator pelayanan kesehatan ini adalah ranahnya teman-teman kami dari kesehatan yang harus mendapatkan dukungan dari sekolah. Di mana dalam penilaian dalam pelayanan kesehatan ini terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk kondisi kesehatan Bapak dan anak didik Bapak dan Ibu. Yaitu dari bidang promotifnya itu memberikan penyuluhan, di mana teman-teman kami melakukan atau masuk ke tempat Bapak dan Ibu untuk memberikan penyuluhan, baik itu dengan guru, baik itu dengan anak didik, baik itu dengan warga sekolah atau dengan orang tua murid. Tadi sudah saya sampaikan pada saat kegiatan MPLS ya Bapak dan Ibu. Lalu preventifnya itu pada kegiatan BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah, biasanya nanti dilaksanakan pada bulan Oktober ya Bapak dan Ibu ya. Lalu penjaringan kesehatan, di mana anak-anak didik Bapak dan Ibu pada awal tahun ajaran baru, teman-teman kami akan gerbek, akan datang ke tempat sekolah Bapak dan Ibu untuk melakukan penjaringan kesehatan. Apa saja sih kegiatannya penjaringan kesehatan? Ya, yaitu melakukan pemeriksaan keadaan umum, ya, melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, biasanya nanti anak didik Bapak dan Ibu dilakukan pengukuran juga berat badan dan tinggi badan. Nah, pada item berat badan dan tinggi badan ini bisa dilakukan oleh dokcil atau pada level SMP SMA itu dengan KKR atau dengan ibu bapak guru untuk membantu melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Karena ini tidak butuh keterampilan khusus ya Bapak dan Ibu, ini bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu dibantu dengan dokcil atau KKR. Nah, lalu pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Nah, penilaian status gizi ini akan disampaikan nanti oleh teman-teman kami bagaimana caranya melakukan penilaian, yaitu dengan IMT ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan IMT ini nanti bisa disimpulkan bagaimana kondisi gizi anak Bapak dan Ibu, kurus, normal, ataukah obes ya. Nah, sekarang kami tidak menggunakan lagi lingkar lengan Bapak dan Ibu. Kalau pada zaman dulu menggunakan lingkar lengan, pada saat sekarang IMT nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman kami di puskesmas, turun ke sekolah Bapak dan Ibu bagaimana caranya. Lalu pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan indera, ya, pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan lab ini Bapak dan Ibu dilakukan pada saat terdapat hasil dari screening anemi dari anak level SMP dan SMA, terdapat hasil anemi. Nah, biasanya teman-teman kami dari puskesmas itu melakukan kegiatan tindak lanjut dari hasil screening tersebut untuk akhirnya dilakukan pemeriksaan second opini ke puskesmas yang terdapat laboratorium. Apakah benar anak didik Bapak dan Ibu mengalami anemi berat atau anemi sedang? Nah, karena bila terdapat kasus tersebut itu harus ditindaklanjuti. Khawatir Bapak dan Ibu bila terdapat atau ditemukan kasus anemi berat dan sedang, ternyata anak didik Bapak dan Ibu menderita penyakit lain, ya tidak sekedar anemi yang harus ditindaklanjuti. Nah, lalu pengukuran kesegaran jasmani, bagaimana di Kota Batam, di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu, apakah sudah melakukan pengukuran kesegaran jasmani? Apakah sudah berjalan kegiatan ini, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah berjalan dengan lancar. Iya, dari puskesmas. Dari puskesmas. Iya. Kemarin suruh lari. Oh, lari. Lari berapa putaran, Bu? Lari di lapangan aja, Ibu. Oh, di lapangan. Lalu nanti dilihat ya, Bapak dan Ibu ya, apakah bugar atau tidak dengan mereka anak-anak didik melakukan kegiatan berlari memutar 3 kali lapangan misalnya, nanti kan dilihat bagaimana kondisinya. Nanti ada penilaiannya ya Bapak dan Ibu ya. Nanti biasanya teman-teman dari puskesmas lakukan penilaian tersebut. Atau bisa juga Bapak dan Ibu, kalau kami di Jakarta Timur itu guru-guru olahraga Bapak dan Ibu yang turun. Jadi tanpa didampingi oleh teman-teman kami di puskesmas, mereka bisa melakukan kegiatan pengukuran ini di sekolah
tanpa melibatkan teman-teman kami dari puskesmas. Jadi monggo nanti bisa dikondisikan ya Bapak dan Ibu, untuk dikondisikan mungkin guru-guru olahraga bisa dilibatkan Bapak dan Ibu, karena pastinya saya yakin guru-guru olahraga ini terinfo bagaimana caranya melakukan pengukuran kesegaran jasmani. Nah dengan demikian nanti teman-teman kami dari puskesmas bisa melakukan kegiatan yang lain, karena ternyata pengukuran ini sudah dilakukan oleh guru-guru olahraga di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu ada lagi deteksi penyimpangan mental emosional. Nah, di sini yang melakukan adalah oleh teman-teman kami, Bapak dan Ibu, penanggung jawab program kesehatan jiwa. Nanti ada formulir, ya, ada formulir yang bisa diisi oleh anak didik Bapak dan Ibu, ya, sesuai dengan level umur, ya. Nanti dilihat bagaimana kondisi mental emosional anak didik Bapak dan Ibu. Nah, lalu deteksi dini masalah cash flow. Biasanya ini melalui tanya jawab Bapak dan Ibu. Ya, nanti dari hasil tanya jawab, dari hasil wawancara, nanti akhirnya bisa disimpulkan bagaimana kondisi kesehatan reproduksi anak didik Bapak dan Ibu. Karena berdasarkan hasil dari deteksi ini, Bapak dan Ibu, kita mendapatkan hasil. Apakah anak didik kita sudah pernah melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan penyakit kelamin, atau apakah anak putri di tempat Bapak dan Ibu pernah menderita disminor, sakit pada saat datang bulan, ya. Nah, bila mendapatkan hasil tersebut, nanti bisa atau harus ditindaklanjuti Bapak dan Ibu untuk dirujuk ke puskesmas. Nah, bila di puskesmas tidak bisa melakukan tindak lanjut, dioper lagi, dirujuk lagi ke fasilitas kesehatan yang lebih besar, yaitu ke rumah sakit. Yang lainnya itu deteksi dini masalah kesehatan intelijensi. Nah, di sini nanti bisa bekerja sama dengan psikolog ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, sedangkan di sini pemeriksaan berkala. Biasanya dilakukan 1 tahun 1 kali kegiatan ini Bapak dan Ibu. Teman-teman kami itu melakukan penjaringan kesehatan tidak tiap bulan. Nah, nanti silahkan disepakati Bapak dan Ibu ya untuk kegiatan penjaringan kesehatan pada tahun ajaran baru dan pemeriksaan berkala. Nah, kegiatan ini semua dilakukan 1 tahun 1 kali. Cukup itu saja. Ya, Bapak dan Ibu. Lalu kegiatan kuratif seperti apa sih? Pengobatan sederhana. Misalnya pada saat kegiatan belajar mengajar ada anak yang tiba-tiba badannya demam. Nah, bisa dibawa ke ruang UKS. Di ruang UKS harus ada stok obat-obat yang sederhana seperti paracetamol, ya, atau obat mah. Misalnya anak-anak zaman now sekarang ya sering banget menderita keluhan mah ya, sakit perut ya Bu ya. Nah, di sekolah itu harus menyediakan stok obat-obat sederhana. Slide Bapak, Ibu. Ya, di sini pembinaan lingkungan sekolah sehat. Tadi sudah saya sampaikan apa saja kegiatannya, yaitu diharapkan semua ruangan harus sehat. Ya, Bapak dan Ibu, ruang kelas, guru, perpustakaan, ruang musola, lab itu harus dalam kondisi yang sehat Bapak dan Ibu. Tidak perlu mewah, yang penting ventilasinya itu cukup, penerangan cukup. Waktu zaman Covid ya Bapak dan Ibu harus ada space jarak berapa meter antara kursi yang satu dengan kursi yang lain. Tetapi kalau untuk saat ini cukup, ventilasinya cukup, bagus, ventilasinya cukup, lalu bersih lingkungannya ya Bapak dan Ibu. Lalu tadi sanitasi, sarana air bersihnya, ini air bersihnya menggunakan apa? Apakah airnya ini pernah dicek ke lab, ya, apakah airnya ini berwarna, ya, ini masuk dalam pembinaan lingkungan sekolah sehat Bapak dan Ibu. Bagaimana jamban murid dan guru, ya, apakah kotor ataukah sesuai dengan, ya mungkin memang tidak bisa ideal lah ya Bapak dan Ibu. Kita mungkin karena kondisinya tidak memungkinkan, lahannya tidak memungkinkan, sehingga tidak bisa ideal sesuai dengan peraturan, tetapi paling tidak bersih ya Bapak dan Ibu ya. Lalu terdapat tempat cuci tangan, ada sabunnya, jangan sampai cuma ada wastafel tapi tidak ada sabun. Lalu bagaimana kantin? Nah, dalam hal kantin ini teman-teman kami dari Puskesmas itu wajib melakukan pembinaan Bapak dan Ibu untuk penjaga kantin ya, melakukan pembinaan.
bagaimana kantin ini harus sehat. Seperti apa sih Bu kantin sehat? Nah, nanti kewajibannya teman kami nih dari Puskesmas melakukan pembinaan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini wajib bila sudah dilakukan pembinaan, wajib ditempel stiker Bapak dan Ibu bahwa kantin ini layak, like higienis ya. Nah, kantin ini harus dicantumkan makanannya itu kira-kira proporsinya untuk karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, itu Bapak dan Ibu termasuk dalam kegiatan pembinaan. Lalu saluran pembuangan air limbah Bapak dan Ibu ini juga harus dipikirkan. Jangan sampai yang lainnya bagus ternyata ada genangan air di depan kantin. Got-gotnya itu airnya tidak mengalir, bukan jentik. Nah, itu harus diperhatikan. Tempat sampah, bagaimana? Apakah sudah dipilah antara sampah basah dan sampah ini? Nah, ini masuk dalam pembinaan lingkungan sehat. Lalu pemanfaatan karang sekolah, Bapak dan Ibu. Saya yakin di tempat Bapak dan Ibu itu lahan masih sangat luas ya, Bapak dan Ibu. Nah, silahkan dimanfaatkan untuk tanaman toga, ya. Kalau bisa, yang bisa untuk menanam pohon-pohon toga itu jahe, bayam, kangkung ya Bapak dan Ibu bisa dipanen. Diharapkan bisa dimanfaatkan lahan Bapak dan Ibu. Kebun sekolah, tanaman rindang ya Bapak dan Ibu. Ya, slide Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat baik fisik, mental, sosial maupun lingkungan. Jadi ini sudah lengkap sekali ya Bapak dan Ibu kalau kita bisa lihat bagaimana kegiatan UKS. Oh, ternyata tidak hanya sehat fisik, tetapi anak-anak juga harus sehat mental ya Bapak dan Ibu. Oh, lingkungannya ternyata juga harus sehat loh, bukan cuma sekedar anak kita status gizinya normal, anak kita makan gizi sesuai dengan gizi seimbang ya. Tidak hanya itu, ternyata kompleks sekali Bapak dan Ibu. Ini nanti bisa dilihat bagaimana peran kita seperti apa, bisa dilihat di sini ya Bapak dan Ibu. Slide. Nah, ini sudah kita bahas di depan Bapak dan Ibu ya. Lanjut Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan pelayanan kesehatan siapa saja yang terlibat, yaitu puskesmas, pihak sekolah, ya pihak sekolah. Kenapa sih? Kan ini katanya Ibu pelayanan kesehatan hanya screening dan lain-lain yang melibatkan teman puskesmas saja. Tidak itu juga Bapak dan Ibu, karena kami butuh koordinasi dengan pihak sekolah. Biasanya Bapak dan Ibu urutannya adalah ketika teman-teman kami ingin melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan seperti penjaringan anak sekolah, di awal teman-teman kami harus bersurat. Ya, kepala puskesmas bersurat ke sekolah akan melakukan kegiatan penjaringan ke anak didik. Nah, lalu pihak sekolah harus memberikan surat balasan, harus memberikan informasi kira-kira berapa jumlah murid yang bisa dilakukan screening, yang harus dilakukan screening. Karena kami mempunyai target Bapak dan Ibu, semua anak didik di usia sekolah harus 100% terlayani, harus 100% dilakukan screening. Pihak sekolah monggo, begitu pihak teman-teman kami puskesmas bersurat, monggo segera direspon. Ya, monggo segera menyiapkan kira-kira apa saja yang harus disiapkan bila teman-teman puskesmas kami turun ke tempat Bapak dan Ibu. Ya, yaitu melakukan mapping data, berapa jumlah anak didik, lalu menyediakan buku rapot kesehatanku, karena nanti hasil dari penjaringan tersebut teman-teman kami akan bersama dengan Dokcil dan Ibu Bapak Guru memasukkan hasil penjaringan tersebut ke dalam buku rapot kesehatanku. Ya, terus juga menggunakan surat izin dari orang tua. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu, harus ada izin juga dari orang tua. Bagaimana anaknya dilakukan penjaringan, dilakukan pemeriksaan, ya itu sekolah yang harus menyiapkan, ya. Nah, lalu pendidikan tadi sudah saya sampaikan, ya jangan lupa melibatkan orang tua, Bapak dan Ibu. Slide. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada Dokcil dan kader kesehatan remaja. Kita bahas sedikit ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, slide. Nah, apakah Dokcil itu? Bagaimana di tempat Bapak Ibu semua sudah ada Dokcil untuk level SD?
Ada Bu, ada. Sudah, alhamdulillah. Sudah terlatih pastinya ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin untuk yang di sekolahnya belum ada Dokcil, monggo setelah ini libatkan teman-teman kami Puskesmas untuk segera membentuk Dokcil. Dokcil adalah salah satu kegiatan UKS. Setiap sekolah yang melaksanakan UKS harus mempunyai dokter cilik. Dokter kecil adalah mulai bisa direkrut Bapak dan Ibu dari kelas 4, 5, dan 6. Mungkin karena kelas 6 ini mau ujian ya, udah rawan dengan ujian, mungkin bisa dilibatkan kelas 6 yang semester 1 ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk kelas 4 dan 5 biasanya itu yang full direkrut untuk dokter cilik yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, lulus mengikuti penataran. Nah, setelah mereka mengikuti pembinaan atau penataran atau pelatihan, mereka harus dilantik oleh pejabat yang berwenang. Nah, biasanya dilantik oleh tim pembina tingkat kecamatan, Bapak dan Ibu, yaitu Pak Camat, ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa melantik Dokcil ini. Nah, berapa sih proporsinya, Bu, untuk dokter kecil? Nah, biasanya 10% Bapak dan Ibu dari jumlah total anak didik Bapak dan Ibu. Seandainya di situ 500, berarti 50 Dokcil yang harus ada. Bila tidak memungkinkan karena anggaran ya Bapak dan Ibu, bisa lah minimal 30 orang ya Bapak dan Ibu. Ya, lanjut Ibu. Nah, KKR, Kadar Kesehatan Remaja. Ini untuk level SMP dan SMA Bapak dan Ibu atau yang sederajat. Ya, ini biasanya berasal dari kelas 1 dan kelas 2, kelas 7 dan kelas 8 ya Bapak dan Ibu. Sama Bapak dan Ibu, 10% dari jumlah anak didik Bapak dan Ibu. Nah, kadar kesehatan remaja juga diartikan kader yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan ya. Bersama-sama untuk memecahkan permasalahan. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana memberikan konselor sebaya yang biasa dilakukan. Nah, ini dengan adanya KKR, insya Allah kegiatan aktivitas terkait dengan UKS di tempat Bapak dan Ibu akan terbantu ya. Nanti akan disampaikan ya oleh teman-teman kami Puskesmas untuk melakukan pembinaan ke tempat Bapak dan Ibu yang belum ada KKR-nya. Di sini ada Bapak dan Ibu untuk level SMP dan SMA. Ada yang belum ada KKR? Ada Bu. Ibu Jelita di tempatnya? Ini level SMP atau SMA Bu Jelita? Ya? Oh iya, agent of change. Ya, betul Bu. Seperti itu ya. Jadi KKR untuk level SMP dan SMA setelah ini harus terbentuk ya Bapak dan Ibu KKR-nya ya. Ya, lanjut Ibu. Nah, syaratnya seperti ini Bu, syarat menjadi KKR. Menduduki kelas 1 dan kelas 2 SMP atau SMA saja, berprestasi baik. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu berwatak. Nah, Bapak dan Ibu bisa menilai kira-kira si A seperti ini tidak, si B seperti ini tidak, masuk tidak dalam kriteria untuk dijadikan kader agent of change ya. Segera kalau bisa, belum ada KKR-nya, Bapak dan Ibu mempunyai anak yang berpotensi ya, dilakukan pelatihan segera menjadi KKR ya, bisa menjadi contoh, bermoral baik dan suka menolong ya. Lalu yang utama harus diizinkan oleh orang tua Bapak dan Ibu. Nah, ini saya nih Ibu Bapak. Nah, ini saya berkumpul bersama KKR. Wah, mereka begitu hebat Bapak dan Ibu. Bercerita pengalamannya mereka bagaimana menjadi KKR, bagaimana mereka memberikan konseling kepada teman sebayanya ketika pada saat itu ada temannya yang stres, ada temannya yang murung. Mereka turun Bapak dan Ibu. Ya. Oke, slide. Nah, tadi tugas dan kewajibannya KKR seperti ini. Menggerakkan teman-temannya untuk menerapkan PHBS di sekolah. Ya, harus bisa menjaga kesehatan bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah, di lingkungannya. Ya, lanjut, Ibu. Kegiatannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, nanti bisa dibaca kegiatannya seperti apa. Yaitu tadi mendistribusi obat cacing, membantu Ibu Bapak guru nih. Ya, yaitu juga nanti sama teman-teman kami diajar bagaimana melakukan P3K ya, bagaimana melakukan P3P ya, pengenalan tanda-tanda penyakit nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami sebagai tim pembina untuk mensosialisasikan atau melakukan pembinaan terkait dengan KKR dan Dokcil. Ya, lanjut. Seperti ini juga kegiatannya Bapak dan Ibu.
Nanti hasilnya akan dicatat, dilaporkan ya oleh Dokcil bila menemukan kasus-kasus atau menemukan hal-hal yang menjadi perhatian. Ini harus tercatat dan melaporkan ya Bapak dan Ibu. Ya, lanjut. Nah, hasil yang diharapkan apa sih? Ya, terhadap KKR dan Dokcil, meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku hidup bersih. Ya, memiliki keterampilan, dapat bertindak sebagai teladan, dan mempunyai rasa kepedulian sosial. Itu diharapkan dari Dokcil dan KKR. Sehingga peserta didik lainnya ikut tergerak. Nah, biasanya ada nih, kan mudah-mudahan sih pada latah ya Bu, untuk kegiatan kebaikan-kebaikan ya. Dia melihat temannya atau Dokcil itu kok kayaknya bersih gitu ya, terus kok berani ya, terus makanannya kalau bawa itu bekal kok mengandung makanan sehat, bergizi. Kan anak-anak suka kepo ya Bapak dan Ibu ya. Nah, bisa menjadi contoh untuk bergerak juga ya. Bila nanti di tempat Bapak dan Ibu sudah ada Dokcil dan KKR, bisa tolong diingatkan ini ya Bapak dan Ibu. Ya, lanjut. Ini lagi hasil yang diharapkan dari guru, meningkatnya kerjasama antara guru dan orang tua peserta didik, sehingga dapat meningkatkan perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah. Untuk guru, akhirnya kita berharap kesadaran orang tua dan perilaku PHBS ya bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan, karena orang tua juga mempunyai peran besar ya Bapak dan Ibu ya. Nah, akhirnya dapat mendukung dan berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan anak sekolah. Lanjut Ibu. Nah, ini hasil yang diharapkan dari masyarakat. Tadi sudah saya infokan 2-3 kilo itu lingkungan harus sehat. Nah, diharapkan seperti ini ya, masyarakat juga akan tergerak ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai di tempat Bapak dan Ibu di sekolah sudah begitu luar biasa ya PHBS-nya, lingkungan sekolahnya, tetapi begitu keluar sekolah banyak sampah berserakan, banyak orang merokok di dekat lingkungan sekolah. Jangan sampai seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ya, lanjut. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Ya, di sini ada sekolah sehat. Ya, akhirnya dengan terwujudnya Trias UKS ini sangat mudah sekali untuk menjadi sekolah sehat Bapak dan Ibu. Nanti akhirnya bila ini sudah bisa terwujud di tempat Bapak dan Ibu, nanti sekolah Bapak dan Ibu bisa menjadi model sekolah sehat, dan nanti akhirnya bisa menjadi kaji banding untuk sekolah-sekolah yang lain Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk utamanya kita ciptakan dulu nih tempat Bapak dan Ibu sekolah sehat ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekolah sehat apa sih? Sekolah yang bersih, hijau, indah, dan rindang. Peserta didiknya sehat dan bugar, senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini Bapak dan saya yakin di tempat Bapak dan Ibu nantinya akan banyak sekali sekolah-sekolah sehat, akan banyak sekali model sekolah sehat di tempat Bapak dan Ibu, yang nantinya akan bermanfaat untuk sekolah-sekolah lain untuk mencontoh tempat Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, lalu melalui Trias UKS ya. Lanjut. Nah, ini kegiatan saya Ibu dan Bapak melakukan pembinaan kepada Dokcil. Jadi saya sebagai tim pembina tingkat kota, ketika saya mendapatkan informasi dari tim pembina tingkat kecamatan, teman-teman di puskesmas, saya turun. Saya melakukan monitoring terhadap teman-teman di level kecamatan, untuk juga saya melakukan kolaborasi bekerja sama dengan teman-teman puskesmas untuk melakukan pembinaan ke Dokcil. Ya, lanjut. Nah, ini ceritanya Bapak dan Ibu ya, pada saat kemarin belum lama, beberapa hari yang lalu saya melakukan pembinaan ya. Ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Kita sharing Bapak dan Ibu. Saya sharing dengan anak-anak SD dengan Dokcil, kira-kira menemui kendala apa sih pada saat mereka menjadi Dokcil. Ya, banyak sekali cerita mereka ternyata. Jadi ketika kita welcome Bapak dan Ibu terhadap anak-anak, mereka akan lancar sekali mengeluarkan cerita, mengeluarkan sharing
Nah, jadi saya begitu kaget sekali, begitu banyak cerita yang didapatkan dari Dokcil ini terkait dengan kondisi teman-temannya. Ya, yang mungkin selama ini tidak terinfo orang-orang tua, ternyata banyak sekali karena memang anak-anak Dokcil ini adalah anak-anak pilihan ya Bapak dan Ibu ya, anak-anak yang berprestasi, yang berani ya. Ya, alhamdulillah kita saat itu bisa sharing Bapak dan Ibu. Ya, lanjut. Nah, ini pada saat saya melakukan penjaringan, saya turun bersama dengan teman-teman puskesmas, Bapak dan Ibu. Ini pada saat itu kegiatan screening kesehatan pada anak level SMA, melakukan screening kesehatan. Nah, untuk putri melakukan screening anemi. Ya, kami melakukan tes HB kepada anak-anak SMA. Nah, ini anak saya, Bapak dan Ibu ya, level SMA kelas 10. Ya, lanjut Bapak, lanjut Ibu. Nah, ini pada saat kegiatan tadi sama penjaringan anak sekolah, Bapak dan Ibu, saya turun bersama teman-teman puskesmas. Ya, lanjut. Nah, ini adalah piagam yang diberikan oleh Kak Wali terkait dengan stratifikasi UKS, Bapak dan Ibu. Kami melakukan kegiatan mapping stratifikasi UKS, ternyata setelah kami turun langsung, oh ada loh sekolah yang sudah terstrata paripurna. Monggo Ibu Kabid, bila teman-teman dari puskesmas, monggo dari dinas pendidikan, bila guru-guru ingin melakukan kaji banding ke Jakarta Timur, silahkan, kami punya tempat yang bisa dikunjungi, Bapak dan Ibu, yang sudah kami lakukan penilaian, yang Pak Wali sudah mengeluarkan piagam. Nah, ternyata bukan sekolah saja, ada loh madrasah yang ternyata madrasah sehat terstrata paripurna, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Nah, ini ada 5 sekolah Bapak dan Ibu pada tahun lalu yang mendapatkan strata paripurna. Ini seperti ini piagamnya. Ini diberikan pada saat kami melakukan upacara hari besar. Ya, pada saat itu 17 Agustus atau Hari Pahlawan, waktu itu diberikan piagam ini ke kepala sekolah. Sehingga ini bisa memacu untuk sekolah swasta misalnya Bapak dan Ibu, ini bisa menambah poin loh. Ya, oh ini loh sekolah kami sudah UKS-nya sudah terstrata paripurna, sehingga nanti orang tua murid, orang tua calon siswa bisa melihat, oh iya ya, ternyata ini sekolahnya sekolah sehat. Waduh, sudah tidak ragu lagi deh, kita mendaftarkan anak didik kita, anak-anak saya ke sekolah tempat Bapak dan Ibu, karena ternyata sudah terstrata paripurna untuk sekolahnya ya, Bapak dan Ibu. Ini akan menambah nilai plus untuk sekolah Bapak dan Ibu. Ya, lanjut. Alhamdulillah, sudah, terima kasih. Berarti ini adalah slide terakhir saya ya Bapak dan Ibu. Monggo saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Herawati. Terima kasih, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Asri ya. Baik Bapak Ibu, pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Asri sudah selesai. Nah, kita masuki tahap untuk tanya jawab atau diskusi. Nah, pengantar sedikit Bapak Ibu. Ibu Asri ini dulu beliau di Kementerian Kesehatan ya. Setelah itu beliau hijrah ke Jakarta Timur di suku dinas. Kalau kita tuh dinas kesehatannya ya. Kalau di Jakarta itu suku dinas. Nah, saya untuk meminta Ibu Asri menjadi narasumber sungguh perjuangan luar biasa karena jadwal beliau sangat sibuk. Beliau adalah narasumber Kementerian Kesehatan. Nah, jam 11 sebentar lagi beliau akan menjadi narasumber di Kementerian Kesehatan. Nah, kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya ya, kesempatan bagi kita. Alhamdulillah beliau sudi ya untuk hadir di acara kita hari ini. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau sharing pengalaman dari yang tadi ya, yang pemaparan bagaimana beliau membina sekolah sehat itu seperti apa, bagaimana dukungan dari stakeholder terkait. Nah, kalau ada silakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau ditanya? Bisa raise hand atau langsung? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Seperti tadi nih, narasumber kita Bu Asri mengatakan, misal nanti ada sekolah yang sudah menjadi sekolah sehat, jadi bisa menjadi model ya.
Jadi bisa nanti orang studi, ya Bu Asri ya, studi. Nah, kalau swasta bisa dijadikan PLUD tuh. Kalau mau studi di tempat kita bayar, kan ada pemasukan buat sekolah swasta ya. Kalau sekolah negeri ada regulasi-regulasi yang harus kita penuhi ya, yang harus kita standarkan gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu guru sekolah atau dari program penanggung jawab Puskesmas, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin Bu Asri. Silakan. Baik, silakan Bapak Pak. dari SD 001 Batam. Silakan Bu, Pak. Oh, saya ingin menanyakan sama Bu Asri tentang kebugaran jasmani peserta didik tadi, Bu. Kebetulan saya juga guru olahraga, di mana kebugaran jasmani itu ada dalam pembelajaran PJOK-nya setiap jenjang sekolah, seperti kelas 4, 5, dan 6. Apakah kegiatan kebugaran jasmani itu harus dibikin laporannya gitu, Bu? Karena itu kan masuk ke dalam pembelajaran kami gitu. Terima kasih. Ya, langsung dijawab atau bagaimana Bu Hera? Boleh Bu Asri langsung dijawab. Baik. Ya, mohon izin Bapak dari SD 01 ya. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf Bapak. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Ardinal, Bu. Pak Gus siapa? Pak Ardinal. Pak Ardinal. Baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi begini Bapak dan Ibu, untuk penilaian sekolah sehat ya, dalam hal ini kegiatan, maksud saya kegiatan sekolah sehat, selain kegiatan dari beberapa yang tadi sudah saya sampaikan sudah dilaksanakan di tempat Bapak dan Ibu, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk melakukan pendokumentasian ya, jangan lupa melakukan pelaporan atau adanya rekap hasil dari kegiatan Bapak dan Ibu. Tadi ditanyakan Bapak, sudah dilakukan Ibu, tetapi apakah ini harus dilaporkan? Harus ada laporan? Iya, harus ada laporannya dan jangan lupa harus ada dokumentasinya Bapak dan Ibu. Karena kalau nanti dari tim pembina tingkat kota, misalnya ya Pak ya Bu, atau dari tim penilai untuk melakukan pembinaan, tidak ada dokumentasinya atau tidak ada laporannya, maka itu masuk dalam kegiatan yang belum dilaksanakan. Jadi mohon nanti Bapak setelah anak-anak dilakukan kegiatan screening kebugaran, mohon dilaporkan ya Bapak dan Ibu, ada rekapannya nama anak, hasilnya bagaimana ya, normal atau ternyata kurang bugar ya Bapak dan Ibu, harus ada laporan dan dokumentasinya. Dan kegiatan ini sebenarnya hanya cukup 1 kali dalam setahun Bapak dan Ibu ya, jadi tidak perlu juga per TW, per triwulan atau per semester, tidak perlu, cukup hanya 1 tahun dalam 1 kali, 1 kali dalam setahun. Demikian Bapak. Terima kasih, Bu. Baik, sama Pak. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Dina. Bu Jelita, silakan Bu Jelita. Dari UKS Pondok Pesantren Imam apa nih? Silakan Bu. Tindakannya terkait rapor kesehatan saya Tidak jelas Bu. Bu Jelita, dengarnya sepintas raport kesehatan. Iya Ibu, tentang ya penilaian rapor kesehatan gitu Bu, apakah ada contohnya yang bisa kami lihat gitu? Baik, Bu Jelita, berarti Bu Jelita menanyakan untuk contoh buku raport kesehatan bagi murid ya? Itu aja Bu? Ya Ibu. Baik, silakan Bu Baik, Asri. ya terima kasih Bu Julita untuk pertanyaannya. Di sini bisa saya sampaikan Bu Julita bahwa untuk buku raport kesehatanku setiap level itu berbeda isinya Bapak dan Ibu ya. Untuk level SD tersendiri modelnya Bapak dan Ibu, untuk level SMP dan SMA sama
isinya dalamnya. Nanti mungkin saya akan sampaikan ke Bu Hera soft file terkait dengan rapot kesehatan Bu ya. Nanti monggo Bu Hera bisa share ke Ibu Bapak Guru ya, seperti apa buku rapot kesehatanku. Nanti biasanya kami Bapak dan Ibu sekolah-sekolah itu ada beberapa yang berkeberatan untuk mencetak ya terkait dengan anggaran. Nah nanti bisa Bapak dan Ibu kami share ke sekolah melalui Ibu Hera untuk dalam bentuk soft copy. Nah, tetapi andaikan para orang tua bersedia untuk mencetak sendiri itu tidak banyak Bapak dan Ibu. Ya, kalau tidak berkeberatan monggo orang tua dilibatkan untuk bisa mencetak buku rapot kesehatanku yang nanti juga kan akan digunakan oleh anak didik, anak ibu sendiri, anak bapak sendiri gitu ya. Jadi silakan saja monggo dikoordinasi Bapak dan Ibu terkait dengan buku rapot kesehatanku. Untuk bentuknya nanti akan saya sampaikan kepada panitia ya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi tadi Bu Jelita sama Pak Ardina. Sekarang ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup paham Bapak Ibu guru semuanya? Alhamdulillah paham Bu. Baik, alhamdulillah Ibu Sofia. Udah pas? Boleh sharing Bu? Boleh, silakan. Silakan Bu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menyampaikan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Ibu narasumber tadi, bahwasanya sedikit banyak kami sudah lakukan bekerja sama dengan puskesmas dari screening kesehatan sampai kalaupun anak sakit kami sudah ditunggu Bu di puskesmas itu mereka langsung cepat melayani. Itulah alhamdulillah kami di Tanjung Buntung Bu, kami dengan puskesmas Tanjung Buntung semuanya berjalan alhamdulillah. Itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa ya Bu Sopiah ya. Ini sudah program UKS ini sudah penanganan dini serpik untuk anak kelas 5 kemarin. Gimana Bu Fatma? Halo. Bu Fatma bocor ya? Atau mau bertanya nih? Kayaknya bocor ya? Bocor. Ambil Bu. Bocor. Oke, baik. Bapak Ibu sudah tidak ada lagi? Oh, ada dari SD 005 Nongsa, Ibu Gustina, silakan Bu. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi setelah pemaparan dari Ibu selaku narasumber saya jadi maksudnya memahami bahwasanya kemarin waktu saya membentuk doktil itu masih dari kelas bawah Bu, kan saya di SD. Supaya tadi dari kelas 4, 5, 6 juga mereka bisa menyampaikan kepada teman-temannya gitu kan Bu. Cuman yang ingin saya hanya memberi saran sih, bukan saran, gimana masukan gitulah Bu. Karena kan selama ini kan suka ada bias Bu ke sekolah suntik-suntik. Kadang suntik ini. Saya pun pribadi paham gitu. Berbagai macam suntik lah kadang pihak puskesmas datang. Yang pengen berikan masukan aja saran sebelum ada suntik itu kayak sosialisasi dulu Bu, ini tentang ini. Jadi pada orang tua bertanya, ini bisa gitu menjelaskan bahwasanya ini loh nanti gunanya untuk ini. Karena kadang di sekolah itu banyak orang tua yang akhirnya bertanya, terus ada juga yang kurang setuju gitu Bu. Karena kan mungkin ke depannya ada beberapa orang tua yang seperti itu. Tapi kalau kami pihak sekolah pasti bilang ini bagus kok untuk ini. Cuman kami menjelaskannya itu memang masih belum paham gitu karena memang edukasi kami juga masih kurang gitu aja. Baik, ya terima kasih Bu Gustina. Mungkin langsung saja ya Bu Herawati ya. Mungkin ini buat masukan untuk teman-teman di Dinas Kesehatan yang akhirnya akan menurun ke puskesmas bahwa memang teman-teman kami itu berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dulu ya Bu Gustina dan Bapak Ibu sekalian. Nah sebentar lagi akan tahun ajaran baru, nanti ada MPLS, monggo silahkan dikoordinasikan Bapak dan Ibu terkait dengan jadwal pemberian informasi terkait orang tua. Mungkin ini bisa dimasukkan Ibu Herawati
ya sebagai penanggung jawab program, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman puskesmas, bisa dimasukkan materi terkait dengan imunisasi. Nah ini untuk level SD mungkin ya, pada saat MPLS orang tuanya hadir, parenting bisa diinformasikan. Mungkin momen itu bisa masuk ya Bu Gustina ya, karena memang saya yakin sekolah pasti akan mendukung, tetapi banyak sekali mungkin di antara kita, di antara orang tua yang belum terpahami sehingga adanya penolakan tadi Bu Gustina bilang ya ternyata karena mungkin mereka belum paham apa itu manfaat imunisasi ini, imunisasi DT ya. Nah mungkin nanti teman-teman UKS bisa koordinasi dengan lintas program, yaitu program imunisasi ya Bu Hera ya. Nanti mereka bisa turun bersama untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi tidak juga hanya melibatkan guru, tetapi tidak juga melihat orang tua, tetapi gurunya juga harus terpahami nih. Jadi begitu ada pertanyaan dari orang tua, dari Korlas bisa menjawab ya. Mungkin harapannya seperti itu ya Bu Gustina ya. Ya, baik ya. Seperti itu ya Bu Hera. Baik, terima kasih Bu Asri atas jawaban buat teman-teman guru ya, buat Bapak Ibu guru yang menanyakan lagi. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita ya Ibu, karena Ibu ada terjadwal jam 11 ini menjadi narasumber di Kementerian Kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah pemaparan dan setelah diskusi, Bapak Ibu jangan keluar dulu dari Zoom kita ya. Nanti kita selesai dulu sama Ibu narasumber kita, tetapi setelah itu kita ada sedikit pengantar dari kita, dari Dinas Kesehatan dan dari Puskesmas ya. Nanti jangan keluar dulu ya. Jangan lupa Ibu buka. Baik, Bapak Ibu, cukup sampai di sini ya materi dari Bu Asri. Bu Asri, sebelum kita selesai, closing statement Bu dari Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu Hera, Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat berbahagia sekali bisa membersamai Bapak dan Ibu, bisa berkenalan dengan Bapak Ibu dan sekalian dari Kota Batam. Terima kasih untuk kesempatannya juga kepada Ibu Dr. Gigi Ana sebagai kabit dan panitia yang sudah mau mengundang saya ya untuk menjadi narasumber. Nanya sebentar Bu. Bu, ada sertifikat nggak Bu? Ibu panitia Ada sertifikat nggak Bu? Oh iya nanti Bu, nanti ya Bu. Pokoknya jangan keluar dulu ya Bu. Nanti Bu ada dari panitianya ya Bu. Bu bisa minta materi ini Bu. Ibu, kita closing statement dulu, Bapak Ibu guru. Saya tadi sudah menyampaikan closing statement dulu dari narasumber kita. Nanti ada pengarahan khusus dari kami panitia, ya Bapak Ibu. Oke Bu. Silakan. Baik Bu Hera. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapak dan Ibu, untuk bisa melanjutkan cita-cita mulia ya menuju anak sehat yang berkualitas, Bapak dan Ibu. Kita harus bersama berkolaborasi, Bapak dan Ibu. Sekali lagi berkolaborasi dengan lintas terkait, dengan stakeholder ya. Silakan teman-teman kami dari Puskesmas akan siap membantu. Mungkin bila ada pertanyaan atau kendala-kendala terkait dengan program UKS ini, Bapak dan Ibu. Di sini kita sebagai leader, Bapak dan Ibu ya, bukan hanya kami dari kesehatan yang menjadi leader, bukan hanya orang pendidikan, dalam hal ini Ibu Bapak guru, bukan hanya dari Kemenak, dalam hal ini para santri ya yang berkedudukan di pondok pesantren, atau bukan juga tugasnya Bu Hera ya yang menjadi tulang punggung atau kegiatan UKS ini, tetapi kita semua di sini menjadi leader Bapak dan Ibu ya, supaya anak-anak kita mempunyai masa depan yang cemerlang, bisa berkualitas kesehatan. Mungkin itu kita bisa bergandengan tangan ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, untuk bisa melaksanakan kegiatan UKS ini secara maksimal. Mungkin itu saja Bu Hera dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sekali lagi kami dari Dinas Kesehatan Kota Batam, Ibu, mengucapkan terima kasih buat Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini ya. Untuk Bapak Ibu guru, apabila ya nanti membutuhkan narasumber nih ya, nanti boleh kami fasilitasi untuk kontak ke Ibu Asri. Ya begitu ya Ibu.
Terima kasih. Ibu, terima Baik, kasih baik, Ibu. Ibu. Terima kasih. Mohon izin, saya izin live ya, Terima Bapak kasih dan banyak Ibu. Ibu yang mulia. Terima kasih. Allah Assalamualaikum berkah. warahmatullahi Salam buat keluarga. wabarakatuh. Mohon izin Bu Hera, saya akan berfoto dulu Bu Hera. Bu Asri boleh berfoto dulu. Foto ya. Bu Asri boleh berfoto Mungkin yang dulu. masih baik, yang masih off cam silakan Ibu. Ya, oke. Oke, dengan gaya apa Bu? Gaya oke, gaya oke. UKS Kayak ya. gini. Udah UKS, oke. UKS, Ya. UKS dulu Ibu Hera. Bentar ya. UKS. Bu Asri udah siap. Siap. Oke. Gaya lopel Oke Bu, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Oke ya Bu. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Oke. Bisa dikirim fotonya. Baik. Mohon izin Bu Hera, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Bu Asri. Terima kasih Bu Asri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Selalu buat warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live ya Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, baik Bapak Ibu. Pulang, Bu. Ini udah usus Batam ya Bu. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah selesai ya materi dari narasumber kita hari ini ya. Untuk keterkaitan pertanyaan dari Bapak Ibu tadi, apakah mendapatkan sertifikat apa tidak? Kami akan mengupayakan mendapatkan sertifikat, makanya kami mengirim link yang kami kirimkan absen dan link pretest. Nah dari situlah nanti kami melihat apakah Bapak Ibu mengisi apa tidak. Dari situ kami nanti akan kontak langsung ya. Kami akan mengupayakan dapat sertifikat, tetapi prosesnya agak lama, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, mohon Bapak Ibu untuk mengisi link pretest ya, karena di situ sudah lengkap data Bapak Ibu, kontak personnya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk saya sendiri ya, tadi kita sudah dibuka oleh Ibu Kabid ya, oleh Kabid Kesmas, Ibu Dr. Gigi Ana Hashina SH. Nah, untuk penanggung jawab UKS di Dinas Kesehatan itu adalah saya ya. Nah, saya menginisiasi bagaimana kita sebenarnya untuk di UKS, teman-teman kami di Puskesmas ya, di Puskesmas di 21 Puskesmas yang ada di wilayah Kota Batam, itu pasti sudah sering turun ke sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Kami yakin dari guru-guru juga sekolah sekota Batam sudah melaksanakan UKS. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan agar program ini, agar UKS ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Dinas Pendidikan, guru berjalan sendiri, Dinas Kesehatan berjalan sendiri, Kemenak berjalan sendiri. Mari kita sinergikan ya program kita ini. Mari kita sama-sama melangkah ya agar bagaimana tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, bagaimana trias ini berjalan dengan baik ya. Sebenarnya kami yakin dari Dinas Kesehatan, kami yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Tetapi bagaimana lebih maksimal lagi, sehingga yang tadi misalnya dari SD, dari mana tadi ya, dari Nongsa sepertinya mengatakan kalau sebelum disuntik anak kami di sekolah dikasih dulu dong penyuluhan ya. Nah, yang hal-hal yang seperti inilah akan kami perbaiki ya dari Dinas Kesehatan ya. Kita tidak boleh menyalahkan, oh ini kerjaan Dinas Pendidikan, ini kerjaan Dinas Kesehatan, tetapi mari kita sama-sama memperbaiki
ya. Kalau tadinya sebelum dilakukan bulan imunisasi anak sekolah, belum dilakukan penyuluhan, mari kita sama-sama bagaimana memfollow up. Oh, ini akan dilakukan penyuluhan dulu. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi. Nah, di sini kalau di bawah Nongsa itu ada dokter gigi Ibu Sasra ya, penanggung jawab UKS ya. Atau ada kepala puskesmasnya, silakan langsung ke kepala puskesmasnya atau ke pemegang programnya ya. Jadi sehingga kita tidak saling menyalahkan, sehingga harapan dari pemerintah ya, harapan pemerintah kita ini sangat luar biasa, ingin mencerdaskan Indonesia dengan mencetak atau menjadi anak kita, salah satunya dukungannya adalah kesehatan ya. Nah, harapan kami dari Dinas Kesehatan, mudah-mudahan hari ini ya, kenapa hari ini kita adakan di masa akhir tahun ajaran, karena kami berharap nanti di tahun ajaran baru kita sudah mulai nih menerapkan. Nah, tadi seperti dari sekolah, di mana tadi Ibu yang menanyakan tentang buku ya, buku rapot. Nah, nanti silakan Ibu kontak ke saya, silakan Bapak Ibu kontak ke nomor HP saya yang ada di undangan. Kemarin kalau Bapak Ibu ada menerima undangan untuk ikuti seminar ini, itu kontak person saya. Silakan Bapak Ibu untuk kontak apabila ada kendala, ada masalah. Sebenarnya dari lini terbawah, dari puskesmas ya. Kami ada penanggung jawab UKS masing-masing. Nah, kalaupun memang mau kontak dengan saya langsung di Dinas Kesehatan, silakan Bapak Ibu. Di kontaknya 0811. Silakan Bapak Ibu di 0811 777 3376. Saya siap ya, kita sama-sama ya, kita sama-sama 0811 777 3376. Soal Ibu siapa Bu nanti Bu kami? Ibu Herawati Bu. Oh, ya, makasih Bu. Bu Herawati. Kalau di Sagulung, rumah saya di depan Polsek Sagulung. Bidan Herawati di samping Pegadaian. Oh, ya, makasih Bu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri Zoom meeting kita ini? Boleh izin minta link pretestnya Bu, kebetulan saya tadi terlewatkan. Oke, baik. Nanti dikirim oleh panitia. Setelah pretest, Bapak Ibu mengisi post-test. Nah, itu nantilah yang akan menjadi dasar kami memberikan sertifikat kepada ibu-ibu. Apabila kami kehilangan kontak, kami nanti akan menghubungi PJ UKS di puskesmas. Ya, kita ada 21 puskesmas, berarti ada 21 PJ UKS di puskesmas. Nanti kami akan kontak. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi pre dan post test, berarti kami anggap tidak mengikuti 100% seminar kita ini ya. Pre dan post test adalah sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat. Ya Bapak Ibu? Baik Bu. Oke, silakan ya Bapak Ibu. Udah Dikirim kemana ya? Apa Bu? Linknya dikirim kemana Bu? Udah dikirim sih? Maksudnya apa Bu? Isi dulu baru dikirim Bu. Iya. Tengok chat Bu, chat. Puskesnya mana ya? Enggak. Silakan Bapak, Bapak Ibu lihat di chat room. Ada chat, CHAT. Chat room di samping kita. Pak Aidil. Ya, siap. Mana Pak? Oke Bapak Ibu, pastikan sebelum Bapak Ibu keluar dari Zoom, pasti pre dan post test ya Bapak Ibu. Kami panitia mau monitor seberapa sudah mengisi jadwal jawab.
Izin Bu Ira untuk post testnya linknya nggak ada ya Bu? Untuk post testnya. Link postesnya dengan tadi pretestnya sudah. Izin Bu Ira, Bu Herawati. Iya, Pak. Untuk link post testnya belum masuk Bu. Post test. Sebentar, Pak. Nah, sudah Selesaikan dikirim, dulu Pak. pretest. Pastikan pretest sebentar lagi post test akan meluncur. Sudah, Bu. Sudah seperti ya di chat room. Sudah ada post testnya. Oke. Sebentar, Bu. Kan lumayan ya Bapak Ibu, kita ada 3 jam. Seminar kita ini 3 jam, lumayan untuk kita masukkan di Simplot. Pak Budiono dari sekolah mana, Pak? Pak Budiono? Hadir, Bu. Saya dari SDN 001 Batu Aji, Bu. Oh, 01. Iya, Bu. Ibu Duma Simanjuntak, terima kasih ya. Tadi pagi sekali, sebelum jam 7 Ibu sudah bergabung, luar biasa. Apresiasi kami dari Dinas Kesehatan. Ibu dari sekolah mana, Ibu? 002 Beduk, Bu. Wah, Sungai Beduk. Sungai Beduk itu puskesmasnya Pancur ya? Pancur, Bu. Wah, saya apresiasi nih untuk puskesmas. Izin Bu Ira, mau tanya Bu Ira. Ya, silakan Pak. Bagus. Itu alamat yang diminta di pretest, alamat sekolah atau alamat tempat tinggal kita, Bu? Boleh alamat sekolah, boleh alamat domisili Bapak. Oke, baik Bu, makasih Bu. Alamat sekolah juga bagus, alamat domisili juga bagus. Udah Bu, udah selesai. Bu, ada telepon. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ada telepon. Ada telepon. Assalamualaikum Bu. Ada telepon. Ya Bu, yang mau bertanya tadi siapa? Saya Anita Roza dari SMK 8. Izin. Apakah nanti ada seperti pelatihan pembina UKS Bu? Karena kebetulan saya pembina baru, jadi butuh bimbingan lebih Bu. Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sertifikat untuk menjadi pembina? SMK Negeri 8 di wilayah kerja mana ya? Batu Aji ya?